Oke, sekarang kita masuk ke video yang ketiga. Video ketiga kita akan membahas mengenai IPO atau Initial Public Offering dan Right Issue yang berkaitan dengan penawaran umum perdana dalam bidang persahaman atau pasar modal. IPO dan Right Issue ini sendiri sebagai sebuah alat pembiayaan dalam menambah modal suatu perusahaan, terutama perusahaan yang terbuka atau memiliki saham yang publik, yang bisa diakses oleh publik. Jadi bisa melakukan jual beli saham di mana? Di pasar modal. Gitu. IPO itu sendiri merupakan saham yang pertama kali dibuka untuk publik dan dicatatkan pada Bursa Efek. Dalam hal ini kita kan di Indonesia, berarti Bursa Efek Indonesia sebagai bentuk akses modal dan likuiditas pemegang saham. Nah, kalau menurutmu gimana mengenai IPO dan right issue? Ada nggak hal yang menarik mengenai ini? Kalau misalnya suatu perusahaan dalam artian, let's say satu perusahaan A gitu kita bilang. Kemudian perusahaan A ini secara privat itu istilahnya itu udah bagus, kemudian kayak mungkin kenaikan atau mungkin keuntungan dari perusahaan tersebut itu udah cukup stabil dan ingin mengembangkan perusahaannya. IPO ataupun Initial Public Offering itu salah satu jalan yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dulunya privat agar menambah modal seperti itu. Jadi misalnya mungkin satu perusahaan yang akhir-akhir ini jadi hot perbincangan itu Fore kali ya Bram gitu. Jadi Fore yang dulunya itu adalah perusahaan privat dan ingin mengembangkan bisnis dan memerlukan modal, itu mereka melakukan IPO ataupun Initial Public Offering. Jadi banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan kalau misalnya ingin melakukan IPO dan harus diawasi benar-benar oleh lembaga tertentu. Gitu Bram. Oke, berarti ini ya sangat-sangat menarik dan kekinian nih. Apalagi membahas mengenai Korea, aduh, aku jadi pengen beli kopi. Oh ya ini, kan kita membahas mengenai IPO dan right issue. Yes, Ada nggak sih bedanya antara IPO dengan right issue? Atau itu merupakan hal yang sama atau beda? Apa yang bisa membedakan dua hal itu? Jadi mungkin tadi yang sempat kita jelaskan dan menjelaskan gitu ya, IPO, Initial Public Offering itu menawarkan perdana umum sahamnya itu kepada masyarakat melalui pasar modal. Kemudian kalau misalnya right issue atau mungkin penawaran umum terbatas (PTU) itu penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu gitu kepada pemegang saham yang sudah ada secara proporsional itu. Nah, terus perbedaan antara IPO dan juga right issue sebenarnya itu apa sih? Mungkin kita ngebahas dari beberapa kategori gitu, dari siapa yang beli, kemudian status perusahaan, hak pemegang saham, persetujuan, prospektus, tujuan utama. Gitu. Jadi kalau perspektif itu istilah itu informasi tentang perusahaan lah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat dari siapa yang beli, IPO itu masyarakat umum itu bisa melakukan pembelian pertama kali gitu. Sedangkan kalau misalnya right issue adalah pemegang saham existing sebagai prioritasnya. Kemudian kalau status perusahaan, IPO itu dari yang privat atau belum terbuka menjadi TBK atau mungkin terbuka. Kalau right issue itu sudah terbuka dalam kondisi terbuka. Kalau untuk hak pemegang saham itu belum ada. Sedangkan kalau right issue itu ada disebut sebagai pre-emptive right atau mungkin HMETD. Kalau misalnya kan suatu perusahaan ingin melakukan IPO atau mungkin ada suatu action corporate yang dilakukan itu otomatis harus ada RUPS. Nah kalau di IPO itu RUPS, sedangkan kalau misalnya di right issue itu RUPS luar biasa. Kemudian kalau tujuan utamanya nih, mungkin tujuan utama dari IPO itu untuk melakukan ekspansi dan juga listing perdana. Sedangkan kalau right issue itu tujuan utamanya adalah menambahkan modal kerja atau mungkin ekspansi. Ada yang pengen kamu bahas lebih rinci nggak tentang IPO dan juga right issue ini? Ya menarik sih, nah itu. Jadi ada dua perbedaan yang mendasar ya antara IPO dan right issue ya. Karena kalau IPO kan berarti dia sebagai awalan dari perusahaan itu saat go public gitu kan. Yes, sedangkan kalau right issue berarti dia perusahaan itu menerbitkan saham baru yang mana dia memprioritaskan pemegang saham lama untuk mau membeli atau enggak gitu ya. Yes, betul. Nah, terus menjadi suatu pertanyaan, kalau misal dia melakukan right issue dengan mengutamakan pemegang saham lama nih gitu untuk membeli saham baru, apakah pemegang saham lama ini membeli saham baru itu ya dengan harga yang mahal atau dengan misalnya nih punya si A punya 5 saham, kemudian perusahaan menerbitkan saham baru, apakah dia hanya bisa membeli 5 saham juga atau
ada keuntungan-keuntungan tertentu selain bisa memesan terlebih dahulu, misal diskon atau bonus atau apa gitu, ada nggak? Jujur aku belum pernah mendalami tentang kasus right issue ini. Cuma tadi sempat mention kalau misalnya right issue ini tuh harus dilakukan secara pembagian itu harus secara adil gitu sih, Bram. Ya berarti ini ya, kalau adil kan pasti ada namanya pemegang saham mayoritas sama pemegang saham minoritas gitu kan. Berarti adilnya itu di bidang itu. Jadi kalau misalnya mayoritas dia mendapat right issue, ya misalnya dia punya 100 saham, ya berarti otomatis right issue-nya dia lebih tinggi daripada saham minoritas yang cuma 5 saham itu tadi. Tapi aku baca sih di jurnal nih, Lex Journalica tahun 2019, ada suatu contoh kalau misalnya kita melihat IPO itu kan di awal tadi, kalau right issue berarti kan saham baru gitu ya. Ya, di saham baru ini diawali dengan RUPS dan prospektus pada pemegang saham lama yang udah melakukan pembelian di IPO tadi. Itu contohnya, kalau misal si A punya 5 saham, maka dia memiliki right issue 12. Nah, itu terserah si A itu. Si A mau beli 12 rights itu semua atau sebagian, atau enggak sama sekali gitu. Kalau misalnya dia beli semua, berarti kan dia mendapatkan, aku nggak ngerti ya ini mekanismenya gimana dengan harga yang sama atau diskon, tapi aku lihat-lihat baca-baca biasanya diberi dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau misalnya dia punya 5 saham, dia punya 12 rights nih. 12 rights itu harganya misalnya 1 rights $1. Berarti dia bisa beli 12 itu hanya dengan $7 misalnya. Oh, jadi bukan $12 tapi hanya $7 gitu. Tapi dapat 12 rights gitu. Oke. Jadi istilahnya kayak harga diskonan lah gitu ya. Ya, betul. Jadi kebanyakan harganya harga murah gitu. Tapi ada kemungkinan kedua. Misalnya dia beli tapi nggak semua, cuma sebagian. Berarti kan misalnya dia ada 12 rights. Dia cuma beli 6. Nah, 6-nya kemana? Berarti 6-nya itu langsung menuju ke publik. Jadi bisa dibeli oleh orang-orang yang bukan pemegang saham lama gitu kan, dengan harga normal tentu. Atau yang ketiga, kemungkinan ketiga, karena dia udah punya saham 5, dia nggak pakai rights-nya, dia kasih semua ke orang publik. Nah, disinilah baru muncul suatu permasalahan atau yang kita biasa kenal dengan dilusi saham. Karena kalau misalnya dia punya 5 saham padahal sahamnya nambah, berarti kan kepemilikannya jadi berkurang ya kan. Makanya itu dikasih kesempatan right issue itu untuk mengatasi itu. Nah, menurutmu gimana? Dengan adanya penambahan saham baru ini kan menyebabkan adanya dilusi saham, tapi perseroan ini tetap untung karena dia punya saham lama, udah modal, punya saham baru, modalnya nambah. Tapi pemilik saham ini dirugikan karena dia kalau nggak beli terdilusi sahamnya, jadi kurang presentasinya. Nah, menurutmu gimana? Ini suatu adil atau udah pas atau masih ada yang harus ditambah lagi? Jadi kita urusin dulu kali ya, dilusi saham itu berarti berkurangnya presentasi kepemilikan saham seorang pemegang saham yang udah ada akibat dari bertambahnya jumlah saham yang beredar, sementara ia tidak ikut membeli saham baru yang ditekan. Kalau menurutku pribadi, aku belum pernah nemu kasus atau mungkin belum pernah baca kasus yang kayak gini sih, tentang kayak dilusi saham dan lain sebagainya. Tapi menurutku pribadi, aku nggak tahu ya, aku maafin teman-teman ini belum sejauh ini untuk membahas tentang dilusi saham, tapi menurutmu secara legal standing apakah dilusi saham ini tidak melanggar peraturan tertentu atau gimana, Bro? Menurutku terkait dilusi saham ini, kalau nggak salah itu udah diatur, ini diawasi oleh OJK. Nah, karena ada mendapat pengawasan dari OJK, maka harusnya dengan pelaksanaan right issue yang benar, itu akan meminimalisasi adanya dilusi saham. Karena yaitu tadi, dengan pemberian diskon, dengan harga murah, atau dengan bonus. Nah, itu akan membuat pemilik saham lama ini pasti akan berpikir 2 kali untuk membeli saham baru itu. Makanya disesuaikan asas keseimbangan dengan kepemilikan saham kan. Kalau sahamnya besar, berarti rights-nya banyak. Lebih banyak. Dia mau beli semua atau enggak, terserah dia. Dan itu pun tergantung perhitungannya dia mau mempertahankan saham di situ berapa banyak. Nah, kalau yang sedikit, berarti kan dia cuma bisanya belinya sedikit, juga mempengaruhi atau mempertimbangkan dari pendapatan si pemegang saham itu tadi. Otomatis kalau misalnya yang pegang saham banyak,
Artinya dia kan punya kekayaannya banyak atau punya perusahaan lain atau punya sumber pendapatan lain yang bisa membeli rights itu. Tapi kalau yang kecil cuma punya 5 rights aja, berarti kan dia pendapatan perorangan gitu. Nah itu rights-nya cuma sedikit ya karena supaya dia bisa beli gitu. Jadi menurutku dilusi saham ini sah-sah aja sih, karena sebelum melakukan right issue ada namanya prospektus dan RUPS luar biasa yang kayak disebut tadi. Artinya kalau di situ pemegang saham mayoritas setuju, ya mau nggak mau pasti kan dilakukan. Tinggal yang nggak setuju itu berarti dia mengalami risiko dilusi saham. Kalau misalnya nggak sepakat, mending dijual sahamnya daripada kalau misalnya dia terdilusi atau nanti berkurang kepemilikannya kan gitu. Makin merugi gitu ya. Jadi ada opsinya, nggak harus stay terus. Kalau mau jual ya jual, nggak apa gitu. Ini kayaknya kalau bahas teori nih apa ya, gampang-gampang aja, tapi kalau praktiknya nggak ngerti ya. Aku dari dulu itu mau pengen terjun ke saham, tapi masih belum jadi-jadi. Karena masalah itu ya pengen coba apa namanya, pakai aplikasi yang di Play Store itu apa ya namanya tentang saham lah itu. Tapi ternyata rekening dana nasabahnya RDN-nya untuk store uangnya itu terbatas, nggak semua bank ada. Jadi kayak pikir-pikir lagi lah. Terkait dilusi saham, kalau misalnya sahamnya akhirnya dibeli oleh pembeli baru, artinya kan hak atas laba dan suara beralih pada pemegang saham baru gitu kan. Iya betul. Kira-kira kalau misalnya kayak gitu mempengaruhi nggak proporsi dari pemegang saham yang lama kalau misal kita kemasukan pendatang baru, menurutmu gimana? Oh ini kita masih ngebahas right issue atau masuk ke IPO? Ini masih right issue. Oh right issue. Oke. Jadi kan kalau misalnya right issue kan menambah, konsepnya kan kayak ini kita pengen nambah modal, tapi orang-orang yang udah punya saham itu diberikan kan gitu kan. Jadi menurutku pribadi, dan ketika pembagiannya juga yang tadi itu pakai pakai prinsip adil gitu. Nasabah ataupun pemegang saham yang memiliki saham lebih banyak akan diberikan lebih banyak, diberikan proporsi yang lebih banyak timbang sama yang minoritas. Menurutku pribadi itu tergantung juga sih Bram. Jadi tergantung sama saham yang mereka punya. Sama juga kalau misalnya kayak ini udah dikasih nih, si A udah dikasih, tapi dia nggak mau beli, ya otomatis kan hak suaranya bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung dia mau beli atau enggak dari saham yang udah dialokasikan ke dia. Gitu. Jadi menurutku pribadi itu sah-sah aja dan menurutku juga adil gitu. Menurutmu gimana? Ya setuju, benar. Itu setuju. Mungkin aku menguatkan sedikit ya terkait dengan landasan dasar hukum tadi yang sempat kita bahas. Itu ternyata ada nih spesifiknya tercantum pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa terkait saham baru ini, apabila tidak mengambil saham baru maka berhak menjual proporsi right issue itu kepada umum. Jadi nggak masalah. Dengan adanya itu masih aman aja, masih tercantum di dalam peraturan, gitu. Masih sah legal. Kalau misalnya terkait dengan saham, kan nanti pasti ada return saham kan. Kalau kita invest ada return saham naik atau enggak, tergantung performa dari perseroan terbatas ya perusahaan tersebut. Misalnya nih, kita ambil contoh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berarti kan udah PT TBK kan. Dipengaruhi nggak return sahamnya itu oleh struktural di dalam perusahaan itu? Kayak misalnya komisaris yang independen, adanya komite audit, kepemilikan saham oleh asing, atau kepemilikan saham institusional pemegang saham lama, atau kepemilikan saham manajerial pemegang saham berdasarkan proporsi. Menurutmu ada nggak kaitannya itu dengan return saham yang akan diperoleh oleh pemegang saham? Kalau misalnya ngebahas tentang return kan otomatis ngebahas juga tentang performance dari perusahaan tersebut. Performance dari suatu perusahaan itu kan bisa dilihat dari kinerja orang-orang yang kerja di sana. Jadi kalau menurutku pribadi, siapa orang yang berada dalam perusahaan tersebut akan menentukan performance dari dari bank tersebut gitu. Jadi misalnya orang yang memang tepat dan istilahnya merit base sesuai dengan keahliannya bekerja di bank tersebut, menurutku itu akan lebih optimal dibandingkan sama orang yang mungkin dipilih bukan berdasarkan dari meritnya
gitu. Jadi ketika orang-orang yang sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya ditempatkan di posisi yang benar, itu akan meningkatkan performance dari perusahaan tersebut. Imbasnya apa? Imbasnya akan berimbas kepada keuntungan. Keuntungan perusahaan akan dibagi melalui tadi itu return dari saham gitu, atau mungkin dari dividen kali ya gitu. Jadi menurutku pribadi, kalau dilihat dari tadi yang kita jelaskan, orang-orang yang ada di perusahaan tersebut itu matters dan penting untuk kenaikan saham tersebut, atau mungkin dividen atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Gitu sih, Bro. Setuju sih aku. Berarti utamanya adalah mengenai SDM yang mumpuni, kemudian pelayanan dan tata kelola perusahaan itu sangatlah penting ya berarti ya. Yes, betul. Berarti ini aku baca dari jurnal juga nih. Terdapat data 70% BPR tutup, belum tikar. Karena apa? Karena nggak memenuhi ini good corporate governance. Oke. Ya kan? Nah, contoh lagi. Ada di tahun 2018, namanya Bank Bukopin, pernah dengar kan? Pernah. Itu melakukan fraud atau manipulasi dari data keuangan itu. Jadi dia menggunakan permainan data lah terkait data-data nasabah itu, sehingga dia manipulasi dan tidak mematuhi good corporate governance itu. Berarti benar. Kesimpulannya adalah orang-orang yang mumpuni, kemudian pelayanan tata kelola yang bagus, prinsip terbuka, akuntabel, dan prinsip tanggung jawab itu sangat-sangat penting dan harus digunakan ya di perusahaan, terutama perusahaan perbankan misalnya, karena kan berkaitan dengan banyak nasabah gitu kan. Nah sebenarnya ini juga berdasar pada peraturan BI nomor 8 tahun 2006 mengenai good corporate governance bank umum. Nah menurutmu kalau misalnya good corporate governance ini buruk, jadi dia tidak memiliki SDM yang mumpuni, tata kelola dan pelayanan jelek, kan akhirnya tadi kan tutup tuh 70% BPR tutup, terus ada kasus Bank Bukopin gitu kan. Kemudian kalau misalnya investor melakukan rush atau penarikan investasi secara bersamaan akibat biasnya laporan keuangan, nah menurutmu gimana kalau ada fenomena kayak gitu? Wah, ini menurutku kalau nggak salah di tahun 98 itu juga kita mengalami kejadian yang sama kan. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi masyarakat itu melakukan bukan takut ya, tapi lebih ke pengen narik semua uangnya yang ada di bank gitu. Dan di bank mungkin secara proporsi itu mungkin tidak bisa menyanggupi, atau mungkin kayak nggak bisa menyediakan uang yang sebanyak itu di saat itu ketika masyarakat ingin tarik uangnya gitu. Menurut gue pribadi itu kacau sih Bram, kalau misalnya kayak tiba-tiba masyarakat panik segala macam, mungkin karena gejala-gejala politik dan lain sebagainya, tiba-tiba mengambil semua hasil investasi, mencairkan semua hasil investasi, menarik semua tabungan yang ada di bank dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa mengakibatkan suatu kejadian sistemik di dalam sistem keuangan kita. Gitu sih Bram. Oke, berarti ini ya kesimpulannya, kalau misalnya perusahaan terbuka, perseroan terbatas mengenai perbankan itu memang utamanya harus mengutamakan pelayanan ya, karena kan faktor utama mereka berjalan melakukan roda perekonomian kan ya dari nasabah gitu kan. Berarti kesimpulannya semakin bagus GCG atau good corporate governance ya, good corporate governance dari suatu perusahaan, maka akan naik juga performanya dan menyebabkan return saham itu menjadi lebih tinggi gitu ya. Yes, dan mengantisipasi kejadian tadi itu panik buying. Gitu. Bukan panik buying, sorry, kepanikan dari masyarakat. Selling ya. Yes, gitu. Ngebahas sedikit tentang ini kali ya Bram. Kira-kira menurut kamu siapa sih sebenarnya lembaga yang berhak untuk mengawasi hal ini gitu di bidang investasi? Kalau aku melihat ya terkait investasi berkaitan dengan IPO, right issue, ataupun good corporate governance, perbankan ya, itu sebenarnya ada beberapa pihak yang berwenang untuk mengawasi, regulasi, dan juga terlibat di dalam ini. Mungkin sedikitnya kita bisa bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena ini kan berkaitan dengan peredaran uang di seluruh Indonesia lah, terkait masuk perekonomian, terus sebagai penerimaan dari pajak, sebagai perputaran ekonomi masyarakat gitu. Kemudian juga diawasi oleh Bank Indonesia karena
ini adalah lembaga yang mencetak uang Indonesia itu sendiri. Jadi regulasi-regulasi ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia, kayak misalnya contohnya nih, Good Corporate Governance di Bank Umum tadi, peraturan BI nomor 8 tahun 2006 gitu kan. Dan yang ketiga ini menurutku adalah pihak yang paling penting, yakni adalah komisaris independen dan adanya auditor pada setiap perseroan. Kenapa? Karena dengan adanya komisaris independen, artinya kan tidak ada komisaris yang memiliki hubungan dengan direksi-direksi pelaksana dari perseroan ini. Jadi nggak ada suatu kepentingan dalam pengambilan keputusan. Biasa kayak misal kita lihat adalah politik kan pasti kenal ini, kenal itu, kenal ini, pasti ada balas budinya. Tapi kalau independen, yang menentukan suatu permasalahan diselesaikan dengan cara apa? Ya dengan objektivitas, nggak dengan subjektivitas atau tekanan dari orang gitu kan. Yang mana tadi kita bahas mengenai komisaris independen ini, kalau di Bank Umum salah satu anggotanya ini akan menjadi ketua komite audit yang dibantu oleh 2 auditor eksternal yang juga independen untuk mengatasi keuangan atau mengawasi dan menilai laporan keuangan dari perseroan terutama dalam bidang perbankan ini. Kemudian ada kesimpulan yang aku peroleh dari jurnal itu. Ini cukup menarik sih. Kalau misalnya jumlah komisaris independen itu banyak, maka justru return sahamnya itu turun. Kenapa? Kenapa tuh? Karena akan lebih memilih keuntungan dari korporasi daripada pemilik saham. Karena kan kalau mindsetnya komisaris itu kan pasti dia untuk kepentingan perseroan gitu kan. Nah, terbalik dengan komite audit. Kalau banyak komite auditnya independen, maka return sahamnya naik. Kenapa? Karena penyediaan informasi ke masyarakat semakin masif, semakin luas, semakin transparan, dan masyarakat bisa mengakses ini laporan keuangan dari perseroan itu bersih atau enggak, larinya kemana uangnya, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah walaupun komisaris independen itu bersifat independen, tapi di bawahnya harus tetap ada yang melakukan laporan keuangan secara transparan. Dan nah mungkin ini tambahan sedikit terkait persahaman atau investasi. Biasanya orang Indonesia ini melakukan invest mengikuti pihak asing. Menurutmu kenapa nih? Boleh kasih contoh nggak, Bram? Misalnya pihak asing membeli saham di Indonesia, saham A, terus orang Indonesia pada ikut-ikut, wah ini asing beli, ini kita harus beli, barangkali naik. Misalnya Fore tadi, misalnya naik, harus beli karena asing beli gitu. Jadi nggak melakukan analisis portofolio atau analisis investasi. Yang penting pihak asing beli, ya udah kita beli. Oke, mungkin ini bisa termasuk ke dalam kategori fear of missing out atau FOMO kali ya, Bram. Itu jadi, dan itu mungkin perlu dicatat untuk tidak melakukan, jangan melakukan pembelian atau mungkin pemilihan saham karena ikut-ikutan gitu. Karena kita nggak tahu apakah ada maksud terselubung di balik itu atau tidak gitu. Jadi menurutku pribadi jangan sampai kayak gitu, dan perlu pentingnya dari Bram sempat mention itu analisis saham gitu, harus dibuka tuh perspektif, terus harus dibuka juga laporan keuangan dari suatu perusahaan, dilihat juga kira-kira ini masih relevan dan sebagainya atau tidak, dan ya analisis lainnya gitu untuk melihat sebenarnya ini benar nggak sih pihak asing kok tiba-tiba invest ke let's say ke Fore gitu. Kenapa nih? Mungkin apakah karena harga sahamnya masih murah, atau mungkin karena memang simple bisnisnya sangat-sangat relevan gitu di tengah-tengah masyarakat sekarang gitu, yang mungkin suka nongkrong, suka work from cafe dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku pribadi ya benar sih Bram, harus benar-benar menganalisis suatu perusahaan sebelum kita beli dan nggak boleh FOMO gitu. Mantap sih ini pembahasan pada malam hari ini. Kayaknya udah banyak yang kita bahas ya. Ini di buku-buku sendiri udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 halaman. 6 halaman. 6 halaman. Ini disclaimer juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang lain atau mungkin kayak itu tadi pembahasannya masih kurang benar gitu, mungkin boleh let us know aja, atau mungkin boleh komen aja kali ya kalau misalnya ada yang kurang dan lain sebagainya, karena kita terbuka sama kritik dan saran gitu. Betul sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri video nih, ada nggak closing statement nih buat bintang tamu kita pada video kali ini, yang kita udah bahas mengenai asuransi
dana pensiun dan juga IPO dan right issue mengenai investasi. Ada nggak closing statement atau apa yang mau disampaikan atau ada yang mau dibahas lagi gitu? Mungkin ini kali Bram ya, untuk mungkin aku nggak tahu nih siapa kalangan apa aja yang nonton video kita, tapi menurutku literasi keuangan itu sangat-sangat penting dan bisa memutus generasi sandwich gitu. Jadi dari misalnya let's say dari orang tua kita nih udah punya dana pensiun, ya masa kita sendiri yang sudah mau menginjak ke dunia pekerjaan kita nggak menyiapkan dana pensiun kita gitu. Jadi menurut pribadi belajar sedikit demi sedikit, kayak tahu apa itu asuransi, tahu itu saham, tahu itu dana pensiun dan lain sebagainya, itu bisa menjadi salah satu batu loncatan untuk memperbaiki kehidupan kita gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya belum tahu sedalam itu gitu tentang asuransi, dana pensiun, kemudian saham, IPO, right issue dan lain sebagainya, tapi setidaknya ada keinginan untuk belajar gitu, karena itu tools yang kita bisa gunakan untuk bisa memperbaiki kehidupan kita. Itu aja sih Bram. Jadi menurutku nggak ada salahnya mau teman-teman datang dari jurusan hukum, dari peternakan, perikanan, atau jurusan-jurusan yang tidak berhubungan dengan keuangan, belajar tentang literasi keuangan gitu yang udah kita sempat bahas, asuransi, kemudian kita juga ngebahas tentang dana pensiun, kemudian IPO, right issue dan lain sebagainya. Itu aja sih Bram dari aku. Jadi mungkin nggak apa-apa, sama-sama belajar aja tentang literasi keuangan, karena itu akan membantu hidup kita. Itu sih Bram. Oke, terima kasih banyak atas closing statement-nya Rino. Sampai jumpa pada Bread Series berikutnya. Saya Brahma Deva Adiaksa dan bintang tamu kita Rino Franzoela. Sampai jumpa di video berikutnya.